Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, Ibu kembali membahas tentang gangguan pendengarannya Jil dan mau menjawab kepenasaranan apa sih? Ya, penasaran pertanyaan dari teman-teman yang sering banget juga ditanyain adalah apakah Jil itu bakal diajarin bahasa isyarat? Hmm, Gini, ya, secara identitas Jajil itu memang anak tuli, meskipun dia apa namanya sudah pakai teknologi pendengaran, sudah pakai implan koklea, udah pasang implan koklea, atau biasa kita singkat dengan CI, itu tetap pada pada apa ya? Pada hakikatnya, identitas Jil itu tetap melekat dengan anak tuli karena saat si AI-nya dibuka, saat Jil mandi atau tidur, intinya pada saat kondisi si AI-nya tidak terpakai, ya Jil itu tidak mendengar gitu. Jadi identitas tulinya itu akan tetap melekat seumur hidupnya dia meskipun dia sudah memakai alat bantu pendengaran atau teknologi pendengaran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Jil akan diajarkan bahasa isyarat? Nah, itu ibu kembalikan lagi sama Jil. Sekarang proses yang sedang Jil jalanin, proses yang sedang ibu dan ayah usahakan untuk Jil itu adalah agar Jil bisa berbahasa verbal. Maka kita fasilitasi dia dengan teknologi pendengaran gitu. Karena kita pengen Jil berbahasa verbal agar dia bisa menempuh pendidikan di sekolah umum gitu. Nah, kalau dengan pertanyaan apakah Jil akan diajarkan bahasa isyarat atau tidak, itu balik lagi ke keputusannya Jil nanti saat dia sudah besar, mungkin saat dia sudah SD, SMP atau SMA, ya intinya saat dia sudah bisa memutuskan, aku mau belajar bahasa isyarat, tentu boleh. Untuk mungkin misalnya dia mau belajar bahasa isyarat biar dia bisa ngobrol sama teman-teman tulinya yang berbahasa isyarat, boleh, tentu boleh. Tapi kami sedang mengusahakan, ayah ibu sedang mengusahakan untuk bahasa utamanya Jil itu bahasa verbal gitu. Bahasa isyarat adalah nanti jadi eh, second language atau bahasa keduanya Jil, itu baru bahasa isyarat. Itu pun kalau Jilnya memang mau. Jadi kami nggak mau memaksakan Jil untuk Jil kamu anak tuli, kamu itu identitasnya anak tuli, jadi kamu itu harus bisa bahasa isyarat, nggak gitu juga gitu. Karena eh, Jil yang akan menjalani nantinya, jadi itu kembali lagi keputusannya ke dia gitu. Untuk sekarang, untuk sampai saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan mungkin ayah sama ibu tetap mengusahakan Jil berbahasa verbal dulu. Dia bisa berbicara dan berbahasa dengan baik dulu dengan bahasa Indonesia, dia bisa mengaji dulu, dia bisa baca Quran, dia bisa bahasa Indonesia. Tentunya kita juga sebagai orang tua pengen dia bisa berbahasa asing lain nantinya ke depannya gitu. Karena sepertinya untuk kehidupan Jil nanti itu sangat perlu gitu. Nah, kalau misalnya nanti pada akhirnya dia bilang, Bu boleh nggak Jil belajar bahasa isyarat? Oh tentu boleh, silahkan gitu. Tapi eh, itu bukan jadi bahasa utama kamu gitu sih. Ini ini bukan mengenyampingkan anak-anak yang berbahasa isyarat, enggak ya, karena itu kan berbahasa itu kan pilihan ya. Cuman untuk saat ini kita usahakan dulu untuk Jil berbahasa verbal dulu. Bahasa isyarat boleh setelah Jil bisa verbal. Dan itu kalau memang dia yang mau, ibu nggak mau memaksakan. Gitu, karena berbahasa isyarat lebih sulit loh. Ibu juga harus bisa, kalau Jil bisa, ibu juga harus bisa. Harus belajar lagi semuanya. Ini balik lagi, ini tidak menjelekkan atau mengesampingkan bahasa isyarat, enggak ya. Karena bahasa itu pilihannya mereka. Oke. Jadi gitu jawabannya. Jadi kalau Jil mau berbahasa isyarat atau tidak, itu balik lagi keputusannya ke Jil nanti. Gitu, semoga jawabannya bisa menjawab
kepenasaranan. Apa sih? Iyalah, gitulah ya. Bye-bye. Assalamualaikum.